Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Man Syaqiqin al-Balkhi, diriwayatkan dari Al-Imam Syaqiq al-Balkhi. Dulu waktu di Mekah saya baca kitab membaca Al-Bulkhi, sehingga oleh teman-teman saya dijulukin Al-Bulkhi oleh teman saya Kiai Midhat namanya. Yang benar Al-Balkhi rahimahullah annahu qala alaikum bi khamsi fisalin fa'maluha. Alaikum, tetaplah kalian bi khamsi fisalin, dengan 5 banyak-banyak perkara, fa'maluha, maka amalkanlah akan khamsa khisal. Ketahui tentang 5 perkara, amalkan. Ubudullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan kadar keperluan kalian kepada Allah. Dalam beribadah, sesuaikan dengan keperluan kita kepada Allah. Oh, engkau kita apa parlo setia? Berarti orang yang tak ngerti. Kita selamanya perlu Allah. Setiap detik perlu Allah. Coba kalau kita, nafas kita ini diganggu misalkan oleh rengik saja, reguh. Sepedaan, Pak Soe reguh, elong, butuh Allah lah. Jangan disepelekan itu reguh itu, atau rengik, atau lalat. Yang namanya Namrud itu pernah dimasukin rengik, hidungnya itu bersarang rengik di sini di Khaysum, itu tidak bisa keluar. Dipukul dengan fas oleh dokter-dokternya itu, dipukul dengan palu bahkan di sininya, supaya rengiknya itu keluar. Tidak bisa, sampai dibawa mati dalam sebagian riwayat itu. Jadi kita ini kalau tidur, al-ain wika usahi, dalam sebagian riwayat itu, mata itu adalah talinya dubur. Kita ini kalau tidur, mata terpejam, dubur kita itu menganga. Di antara hikmah ciptaan Allah ya, untungnya dubur itu bau satu ya, 2 pahit. Iki ya, tahu dubur anus, coba manis dubur itu, nanti dikerumuni semut, nanti semut mau masuk semua. Subhanallah, siapa yang menciptakan itu? Tempat paling hina di badan kita itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala didesain seperti itu. Kuping ini, kuping, kalau kita tidur, alhamdulillah tidak ada semut masuk, apalagi cicak ya. Kenapa? Di sini ini selain ada pagar-pagar kecil, bulu kuping, tai kuping ini beracun kepada semut dan sejenisnya. Kalau ada semut masuk kuping, semut stres itu namanya. Tidak tahu bahaya, kurang pengalaman itu. Semut yang masih maksa masuk kuping, cari mati dia itu.
Karena kuping ini selain ada pagar, kemudian punya detektor. Yang punya kuping ini pasti tahu ada barang yang masuk. Kemudian sulit untuk keluar itu kalau udah masuk, karena masuk pagar kita. Pesakala jongkek, laki ketimbat, melembak lagi setek, norok bahwan, kotorna. Subhanallah, siapa yang bikin itu semua? Allah. Ini juga elong ini. Subhanallah. Kita kalau tidak ada bulu hidung ini kempang kelesmah. Maka seperti dalam tuntunan agama, kita makruh mencukur bulu hidung. Dokter juga tidak membolehkan kecuali pas bulu elong keluar. Sabar kak? Ha? Kendinan rebai ketok. Artinya jangan diambil ke dalam, karena ini juga filter penyaring. Debu tidak gampang masuk. Coba sampean itu kalau jalan banyak debu, jangan spora. Pas amiro ingus, debunya itu ikut. Coba ndak ikut, kotor di sini nih otak kita. Atau masuk sini ke bawah, batuk nanti. Di sini ada detektornya juga, sama dengan kuping. Kata beliau, menyembahlah kalian kepada Allah sesuai dengan perlunya kalian kepada Allah. Nah, kapan kita perlu kepada Allah? Perlu terus. 24 jam dalam sehari semalam kita memerlukan Allah. Cuman dicoba oleh Allah diberi sehat. Maka kata ulama, la taghtarru bi sihhatikum wa farawikum. Jangan kalian tertipu dengan kesehatan kalian, kekosongan kalian. Coba nih kan, penyaman bentus dia Allah coba. Mau tak percaya ntar kemana sakit. Seke paru-paru sih. Ada bakal sakit pun apa bisa. Orangnya usah tabung, usah ngakui gas. Ocur tak ngakui tabungan ruah. Tabung kompor, pakai beri ruah mati lah. Allah. Jadi kita kalau sehat ini harus digunakan kesehatan ini sebaik-baiknya. Seperti halnya kita nyaman ngakan, nyaman minum, penyaman ibadah, penyaman pikiran. Seperti kita enak nyamil ya, nyamil kerupuk, nyamil apa. Peseneng nyamil tasbih, nyamil Al-Quran, ku dak lakon. Tasbih keberat ke timur nyaman. Sebagaimana rotse rotana rokok loh. Ona rokok oleh ada deger rot mapero non sare rokok. Seret. Detatak telo tatak. Mun ke TV wen sanan, wen sakancanah diutonju. Ada tay ngerasa ngebi enam lencer. Sembi aja. Kenapa kita tidak menikmati zikir seperti kita menikmati rokok, seperti menikmati kopi, rotan penyaman kayak di dalam zikir Allah, 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 Subhanallah. Jadi kita selamanya perlu Allah. Yang paling membuktikan setelah umur kita hampir selesai, baru kita ini sangat memerlukan Allah. Maka para ulama menyarankan
Selagi sehat, perlulah kepada Allah. Sampaikan hajat kita kepada Allah. Kita punya hajat apa sih? Hajat nyaman bernafas, nyaman ngakan, nyaman minum, nyaman tidur. Itu hajat kita itu. Di dunia supaya nyaman ibadah. Maka ulama kalau mau tidur itu ada niatnya. Nawaitul istirahata taqawwiyan lit-ta'ati wal ibadati. Aku niat tidur untuk menghimpun kekuatan untuk ibadah. Makan juga begitu. Minum juga begitu. Ya Allah, jadikan air yang saya minum ini kekuatan untuk ibadah. Ya Allah, jadikan makanan yang akan saya makan ini kekuatan untuk ibadah. Ulama itu enggak pernah lepas dari seperti itu. Bukan hanya mau berhubungan suami istri yang ada niatnya, makan juga ada niatnya. Kalau berhubungan suami istri, ya Allah ingin punya anak, ya Allah ingin tenang hati, supaya tidak jelalatan, supaya tidak liar pikiran. Wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Dan ambillah kalian dari dunia dengan kadar umur kalian fiha lemia dunia. Umur saya berapa tahun? Saya tidak tahu ini. Ya minimal sampai besok lah. Ini kalau pelajarannya seperti itu. Ambillah dunia sampai besok. Masih KO, dia seminggu. Artinya jangan ngoyo lah. Jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu ngoyo sehingga lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wadnibullaha biqadri ma apa itu? Makhafatikum ala adabi, dan berdosalah kalian kepada Allah dengan kadar takutnya kalian atas dosa, atas siksanya Allah. Kalau mau bikin dosa, ingat siksanya, kata beliau. Ini dosa kecil, tapi siksanya masa ada siksa kecil? Waktu diseltek kopeng aja mula. Tidak ada siksa neraka itu seltean kopeng. Pasti apa cedul bas. Lah. Sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya dosa kalau tidak diampuni itu berat. Sama halnya sebesar-besar dosa kalau diampuni ya hilang. Makanya ulama kata Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, ajabu. Sebenarnya tidak ada dosa kecil, katanya beliau. Dosa semua besar. Kenapa? Karena sekecil-kecilnya dosa kalau tidak diampuni, raja bah. Karena raja. Karena apa masuk neraka, naudzubillah. Kamu neraka apa pun beda seltean kopeng lagi beri. Ya, neng Sahih Muslim gak bisa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada paling ringannya siksa penduduk neraka adalah siksanya Abu Thalib. Ketika kakinya diletakkan di atas tembaga yang panas, pas
nyeting, pas nyentuh kakinya itu, otaknya langsung mendidih, letuk langsung. Itu seringan-ringannya adab an-nar. Wal'iyadu billah. Tidak ada dosa kecil itu sebenarnya tidak ada. Hanya definisi saja. Ini dosa besar yang mewajibkan had. Ini dosa besar yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ini dosa besar. Ini yang diterangkan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Ini dosa besar, kalau diampuni yang hilang. Dosa kecil yang tidak banyak diterangkan dalam Al-Quran, tapi ada di hadis-hadis Nabi SAW dan disimpulkan oleh para ulama, dikumpulkan secara khusus, mudah diampuni oleh Allah. Dosa besar, dosa kecil itu bagaimana sih? Dosa besar diantaranya definisi yang ditulis oleh ulama yang mewajibkan taubat. Kalau hukuk al-adamiyah yang mewajibkan kepada pelakunya untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari orang lain. Kalau dosa kecil, mahtajilat taubah, tidak harus bertaubat, tapi tertuntut untuk bertaubat. Kalau ahlillah, orang-orangnya Allah, tidak ada dosa sekecil apapun ditaubati. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jadi yang dimaksud para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang mewajibkan taubat. Tidak, artinya tidak terhapus hanya karena melakukan kebaikan atau karena meninggalkan kejahatan. Karena kalau dosa kecil itu kan ala kau bagus, rolat ada, sombong langsung. Otaba andi peluang melakukan kejahatan, tidak melakukan karena malu kepada Allah, itu dosa-dosa kecilnya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab gugurnya dosa kecil. Maka beliau di sini berkata, berdosalah kalian dengan kadar takutnya kalian akan siksa Allah. Allah. Wa tazawwadu fid dunya biqadri muqfikum fil qabr. Allah. Dan berbekalah kalian di dunia, carilah bekal selama di dunia dengan kadar tinggalnya kalian di kuburan. Ibarat kita intara terakat ke gua pecudan. Ngala berapa hari, Bang? Ngala pak pelotong hari. Apa sih daerah? Nika gula ngi besang ngomong. Gula nyembi gedang setak bekal baru sampai hari kiamat umpama. Bermiki untuk buka, untuk sahur. Sehari semalam 2. Berarti man pak pelotong nyembi belum polok setong biji gedang. Aing nyembi 5 liter gula umpama. Karena sudah tentu nang naik gua sebulan atau pak pelotong hari lengkap sudah, atau berapa biji kurma, berapa puluh biji kurma sudah lengkap. Nah sambian itu kata beliau di kuburan itu berapa hari? Itu tidak tahu saya. Lah kan harus punya bekal supaya tidak mampus berkali-kali di sana kan, supaya selamat. Tidak tahu saya berapa tahun, berapa puluh tahun, mungkin berapa ratus tahun. Caranya gimana supaya aman di kuburan? Bikin bekal mulai di dunia ini. Sejak kita di dunia ini bekal. Malah siapa aja meloloh, malah saya wirid meloloh, malah si Quran meloloh. Kebiasaan saya. Tak temu nih kuburan cek berapa tahun. Allah. Wa'amalu lil jannah biqadri ma turiduna fiha al maqama.
dan beramallah kalian untuk surga dengan kadar yang ingin kalian di dalam surga al-maqamah akan tinggal dengan suara kerek terlalu berapa tahun Pak? Terlalu berapa? Selanjungnya. Ya banyak amal. Secara zahir kan, secara zahir. Tak kau apa nak setahun tu tahun bahkan Gusti Allah. Keparaki, apa? Ya tak ada, penurun tak ada. Namanya apa? Amal bagus ya tak ada. Lagi kan pada mana motivasi abah supaya abah kain toh mentero ke surga supaya beramal sebanyak mungkin. Wa qala sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ra'aitu jami'al akhillai, melihat aku akan semua banyak-banyak teman, falam ara khalilan, maka tidak melihat aku akan teman afdala yang lebih afdal, lebih utama min hifdzil lisan, dari menjaga lisan. Oh iya Allah, jangan melolo lisan. Wa ra'aitu jami'al libas, dan aku melihat akan semua pakaian, falam ara libasan afdala minal wara', maka tidak melihat aku akan pakaian akan yang lebih afdal daripada wara'. Wa ra'aitu jami'al ma'al, dan melihat aku akan semua harta, falam ara malan, maka tidak melihat aku akan harta afdala yang lebih afdal minal qanaa'ati, daripada qanaa'ah. Allah, lianna al-qanaa'ah kanzun la yafna, karena qanaa'ah itu merupakan kekayaan yang tidak akan pernah berkurang. Wa ra'aitu jami'al bir falam ara afdala minan nasihah, dan melihat aku akan semua bentuk kebaikan, albir al khair sama, falam ara, maka tidak melihat aku afdal akan yang lebih afdal minan nasihah, dari menasihati diri sendiri, orang lain. Wa ra'aitu jami'al at'imati, dan melihat aku akan semua makanan, falam ara ta'aman adadda minas sabr, maka tidak melihat aku akan makanan yang lebih lezat daripada sabar. Allah. Konkretnya kulakuh pagi-pagi mulai bakun nemo seka Allah, kita punya kesabaran makan, alhamdulillah nyaman. Itu konkretnya saja, contoh konkret tapi yang dimaksud beliau di sini bahwa sabar itu adalah makanan yang paling lezat. Sabar itu adalah makanan yang paling lezat, padahal yang kita tahu sabar itu pahit. Tapi karena sabar itu membuahkan sesuatu yang manis, ini oleh beliau dikatakan seperti itu. Karena dengan sabar akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam melakukan kebaikan, di dalam meninggalkan taat, di dalam menerima ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zahirnya kalam beliau minas sabri. Karena kalau dimaknain sibr nanti tertentu kepada jenis makanan, bukan sifat. Wa an ba'dil hukama'i annahu qala az-zuhdu khamsu khisal. Adapun zuhud yaitu 5 perkara: as-siqa billah, percaya kepada Allah, wa tabarri 'anil khalq, dan melepas diri dari makhluk, wal ikhlas fil amal, dan ikhlas di dalam beramal, wa ihtimaludz zulmi, dan menahan kezaliman, wal qanaa'ah bima fil yad, dan qanaa'ah dengan perkara yang ada di tangan. Wa an ba'dil 'ubbad annahu qala fil munajati ilahi
Wahai Tuhanku, tulul amali gharrani. Adapun panjangnya angan-angan yaitu menipu, tulul amal ni kepadaku, hubbud dunya ahlakani. Adapun cinta dunia yaitu menghancurkan, hubbud dunya kepadaku, wasyaitanu adallani. Adapun syaitan yaitu menyesatkan syaitan kepadaku, wa nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni. Adapun nafsu ammarah bisu' anil haqqi dari kebenaran, mana'atni menghalangi nafas ni kepadaku, wa qarinus su' 'alal ma'siyah, dan teman yang jelek, yang jahat, 'alal ma'siyah, atas maksiat, a'anani membantu, ya qarini kepadaku, fa aghithni ya ghiyasal mustaghithin, maka tolonglah aku wahai penolong semua orang yang minta pertolongan. Fa illam tarhamni faman dzal ladzi yarhamuni ghairuk. Maka jika tidak merahmati kepadaku, maka jika tidak merahmati engkau kepadaku, maka siapa yang akan merahmati man kepadaku? Maka siapa yang akan merahmati kepadaku ghairuk, siapa selain engkau? Di antara munajatnya para wali-wali. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsah wa yansawna al-khamsah. Akan datang atas umatku apa zaman yang cinta mereka akan 5 perkara dan lupa mereka akan 5 perkara yang lain. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta mereka akan dunia dan lupa mereka akan akhirat. Wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta. Dan cinta mereka akan hidup dan lupa mereka akan mati. Wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura. Cinta mereka akan istana dan lupa mereka akan kubur. Padahal pasti kubur itu. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. Dan cinta mereka akan harta dan lupa mereka akan hisab. Wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Dan cinta mereka akan makhluk dan lupa mereka akan al-khaliq Allah. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un minhu wa hum bura'u minni. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yang begitu lepas dariku dan aku lepas dari mereka. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala fil munajati, ilahi la yatibu al-lailu illa bi munajatika. Tidak indah apa malam kecuali dengan tormator kepada engkau, munajat, bermunajat kepada Allah. Wala yatibun naharu illa bi ta'atik. Dan tidak indah apa siang kecuali dengan taat kepadamu. Wala tatibud dunya illa bi dzikrik. Dan tidak indah apa dunia kecuali dengan berzikir kepadamu. Wala tatibul akhiratu illa bi'afwik. Dan tidak indah apa akhirat kecuali dengan ampunanmu. Wala tatibul jannatu illa biru'yatik. Dan tidak indah apa surga kecuali dengan melihat engkau, ya Allah. Allahumma rzuqna an-nadhr ila wajhil karim. Allahumma rzuqna an-nadhr ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.